Berjumpa lagi dengan Miss Awati. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas latihan ulangan tema 4 yang sudah kalian kerjakan. Jadi cek jawabannya, dan khusus untuk bagian C, apabila buku cetaknya tidak cukup lagi tempatnya untuk menuliskan jawabannya, kalian bisa tulis di selembar kertas, kalian header di dalam buku cetak kalian, atau kalian juga dapat menulisnya di buku latihan. Tulis yang rapi ya. Anak-anak, masih ingat apa itu teks eksplanasi? Benar, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, jadi informasi yang dapat disajikan dalam sebuah teks eksplanasi, nah kita lihat di sini ada 4 pilihan. Ingat ya, teks eksplanasi itu berisi penjelasan mengenai suatu proses. Nah, di sini sudah jelas mengenai suatu proses. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah B, proses terjadinya bencana. Nomor 2, topik yang dibicarakan pada paragraf pertama kutipan teks tersebut adalah, kita lihat kembali teksnya ya. Pada paragraf pertama kita baca kembali. Masuknya budaya asing di era globalisasi memang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Terbenturnya budaya bangsa dengan budaya asing yang masuk pun tak dapat dihindarkan. Hal itu akan mendatangkan beberapa pengaruh, baik positif maupun negatif dalam kehidupan masyarakat. Budaya dari luar tersebut dapat menambah kekayaan budaya bangsa, atau bahkan sebaliknya dapat mengikis budaya bangsa. Nah, topik yang cocok apa ya? Di paragraf pertama ini dibahas mengenai budaya asing dan dijelaskan tentang pengaruh masuknya budaya asing yang memberikan dampak positif dan negatif. Nah, jadi kita sudah dapat topiknya ya. Topiknya itu adalah pengaruh masuknya budaya asing. Jika kita melihat kembali paragraf pertama pada teks eksplanasi ini, kita dapat melihat bahwa paragraf pertama ini, ciri-ciri yang diberikan pada paragraf pertama ini merupakan, benar sekali, paragraf pembuka teks. Nomor 4, informasi penting yang disampaikan dalam paragraf kedua yaitu, nah sebelum kita cari informasi penting apa yang terdapat di dalam paragraf kedua, kita harus baca kembali dulu paragraf keduanya. Perpaduan budaya bangsa dengan budaya asing dapat menciptakan suatu budaya baru yang dapat menambah kekayaan budaya. Contohnya, terciptanya tarian kreasi hasil perpaduan tarian tradisional dan modern. Perpaduan budaya tersebut menjadi salah satu bentuk pengaruh positif dari arus globalisasi. Masuknya budaya asing tidak selalu menghilangkan budaya asli, tetapi budaya tersebut dapat berinteraksi atau berkolaborasi sehingga menciptakan sesuatu yang baru yang dapat menambah kekayaan. Nah, jadi informasi pentingnya itu tentang apa? Ayo, di paragraf kedua ini berbicara tentang perpaduan budaya. Nah, perpaduan itu apa? Perpaduan itu kolaborasi. Nah, jadi informasi penting yang terdapat di dalam paragraf kedua ini adalah tentang kolaborasi atau perpaduan antara budaya asing dan budaya asli dapat menambah kekayaan budaya bangsa. Nomor 5, kata tidak baku pada paragraf kedua adalah, nah kita lihat, kita langsung lihat saja pilihan jawabannya yang A, kreasi. Kreasi termasuk kata tidak baku atau kata baku? Benar, ini sudah benar. Ini kata kreasi itu sudah termasuk kata baku. Lalu kita lihat yang B, tradisional. Penulisan tradisional di sini sudah menggunakan ejaan yang benar. Kata tradisional ini juga sudah termasuk kata baku ya, karena tidak menggunakan huruf T tetapi menggunakan huruf S. Selanjutnya kita lihat yang C. Yang C, modern. Ayo, harusnya penulisan modern ini tulisannya gimana? Tidak ada huruf E di antara R dan N. Walaupun bacanya modern,
Tetapi huruf E antara R dan N ini harus hilang. Jadi yang tidak baku itu adalah C. Sedangkan yang D, globalisasi, itu sudah benar. Untuk nomor 1, topik yang dibicarakan dalam paragraf tersebut adalah, ya, kita bisa menulis jawabannya kepraktisan di era globalisasi. Nomor 2, ide pokok paragraf tersebut adalah, nah, dari satu paragraf ini kita bisa mengambil satu ide pokok. Ide pokoknya itu masih tentang globalisasi ini, ya. Nah, ide pokoknya ini terletak di awal paragraf, yaitu masyarakat cenderung menyukai hal-hal yang bersifat praktis dan cepat. Nomor 3, alasan masyarakat menyukai hal-hal yang praktis, yaitu, ya, sudah terdapat di dalam teks, karena segala hal yang praktis dapat mempermudah aktivitas masyarakat dalam kehidupan. Nomor 4, paragraf tersebut termasuk bagian titik-titik teks eksplanasi. Nah, jika kalian masih ingat nih, ya, teks eksplanasi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, jadi paragraf ini lebih cocoknya itu termasuk ke dalam bagian yang mana? Pernyataan umum, atau deretan penjelas, atau kesimpulan? Oke? Sudah dapat jawabannya? Benar. Nomor 4, paragraf tersebut termasuk bagian kesimpulan. Nomor 5, penerapan tersebut dapat membuat masyarakat berpikir untuk memodifikasikan budaya agar dapat memudahkan pekerjaannya dalam kehidupan. Nah, kalimat di atas ini masih kurang efektif. Jadi kita harus perbaiki kalimat di atas menjadi kalimat yang efektif. Ingat, kalimat efektif ini kalian harus melihat dulu kata yang digunakan. Ada tidak kata yang tidak baku yang ada di dalam kalimat ini? Benar, kalau kalian lihat di sini ada kata berpikir. Berpikirnya pakai F itu masih tidak baku. Jadi kata berpikir itu kita harus ubah penulisannya menjadi kata baku, yaitu berpikir. Jadi kita tulis kembali jawabannya. Penerapan tersebut dapat membuat masyarakat berpikir untuk memodifikasikan budaya agar dapat memudahkan pekerjaannya dalam kehidupan. Bagian C nomor 1. Topik apa saja yang dapat dibuat menjadi teks eksplanasi? Nah, sebenarnya banyak sekali topik yang dapat kita jadikan teks eksplanasi, akan tetapi kalian harus melihat dengan cermat. Artinya apa? Kalian harus pikirkan dulu. Yang namanya teks eksplanasi itu kan berarti berisi penjelasan tentang terjadinya suatu proses secara ilmiah, secara alami. Topik yang dapat dijadikan teks eksplanasi yaitu peristiwa alam atau kejadian sosial yang terjadi di lingkungan sekitar masyarakat. Nomor 2. Nah, tujuan teks eksplanasi dibuat untuk memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses terbentuk atau terjadinya sesuatu. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan nomor 3 sampai nomor 5, kalian harus membaca teksnya terlebih dahulu ya. Nah, sekarang Miss langsung masuk ke pembahasan nomor 3. Informasi penting yang terdapat pada setiap paragraf. Nah, kalian harus tahu dulu. Teks bacaan yang ada itu terdapat berapa paragraf? Benar, ada 2 paragraf. Jadi kita perlu mencari informasi penting yang terdapat di dalam paragraf 1 dan yang terdapat di dalam paragraf 2. Kita mulai dari paragraf pertama. Nah, informasi pentingnya itu tentang globalisasi membawa kemudahan dalam sistem komunikasi. Dan untuk paragraf kedua, globalisasi adalah peristiwa masuknya suatu budaya atau kebiasaan suatu negara ke ruang lingkup dunia. Nomor 4,
perbedaan ciri paragraf pertama dan kedua pada kutipan teks tersebut adalah, nah kita lihat dulu di teks tersebut pada paragraf pertama dan paragraf keduanya itu terdapat perbedaan, ya. Poin yang paling utama kalian harus tahu dulu bahwa paragraf pertama pada kutipan teks eksplanasi tersebut merupakan bagian pernyataan umum. Ya. Nah, paragraf tersebut berisi informasi umum mengenai topik permasalahan teks, yaitu masalahnya apa? Tentang globalisasi yang berdampak pada kemudahan sistem komunikasi masyarakat. Oke, itu untuk paragraf pertama, ya. Nah, sedangkan untuk paragraf kedua, ya, perbedaannya pada paragraf pertama. Kalau paragraf pertama tadi merupakan bagian pernyataan umum. Nah, kalau paragraf kedua ini merupakan bagian deretan penjelas dari teks eksplanasi tersebut. Oke, jadi di paragraf kedua ini berisi informasi lebih rinci, lebih jelas lagi dari paragraf pertama, yaitu berupa contoh kemudahan komunikasi masyarakat yang terjadi akibat adanya arus globalisasi ini, ya. Contohnya yang seperti tadi, mengirim surat melalui kantor pos lagi dengan yang terbatas pada waktu yang diperlukan, ya. Itu zaman dulu. Kalau sekarang sudah ada yang namanya pos elektronik. Pos elektronik itu seperti email, elektronik mail, ya, dengan chat. Nah, oke. Nomor 5, kesimpulan teks eksplanasi berdasarkan kutipan teks tersebut. Nah, kalau untuk bagian kesimpulan ini, kalian bisa menggunakan bahasa kalian sendiri, ya. Di sini Miss hanya memberikan satu contoh. Apabila kalian sudah menjawabnya terlebih dahulu, tidak masalah, ya. Kita hanya ambil satu garis besarnya saja, ya. Kalian menggunakan bahasa sendiri, it's okay, nggak masalah bagi Miss, oke? Nah, sekarang Miss kasih kalian satu contoh, yaitu adanya arus globalisasi membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, salah satunya dalam bidang komunikasi. Kini, masyarakat dapat dengan mudah berinteraksi dengan sesama mereka melalui produk hasil perkembangan teknologi seperti POS-L. Perkembangan teknologi menjadi bukti adanya arus globalisasi. Akibatnya, kehidupan masyarakat pun menjadi semakin mudah dan praktis berkat arus globalisasi tersebut. Sudah dicek latihan ulangan tema 4 yang sudah kalian kerjakan? Jika masih ada yang salah, kalian perbaiki, dan jika sudah benar berarti kalian sudah mantap, sudah semakin ada kemajuan. Nah, ingat apa yang sudah kalian catat, apa yang sudah kalian tulis, kalian pelajari kembali agar tetap ingat. Jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap rajin belajar dan stay healthy, stay safe. Bye bye.